Herpetofauna itu bukan fauna yang menjijikkan, bukan fauna yang membahayakan, ya. Karena image pertama itu, Yamaanya Norum ini untuk memberikan penghormatan kita terhadap etnis Dayak di sana. Yang Nusantara itu memang kita punya semangat untuk IKN Nusantara pada saat itu. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali di Brin Talk Show, saya Indristiani. Tahukah Anda, hutan tropis Indonesia tidak hanya kaya akan flora dan fauna yang mempesona, tapi juga menyimpan banyak misteri biodiversitas yang belum seluruhnya terungkap. Baru-baru ini, tim peneliti BRIN berhasil mengidentifikasi 2 spesies katak bertaring baru yang ditemukan di Pegunungan Meratus, Kalimantan. Sebuah temuan penting yang tak hanya menambah kekayaan hayati negeri ini, tapi juga mempertegas peran wilayah Meratus dalam konservasi spesies endemik Indonesia. Nah, untuk mengupas lebih dalam kisah di balik penemuan ini, hingga tantangan konservasi herpetofauna di Indonesia, telah hadir bersama kita Profesor Dr. Amir Hamidi. Beliau adalah pakar herpetologi dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN. Beliau telah mendeskripsikan lebih dari 50 spesies baru amfibi dan reptil. Selamat datang, selamat pagi Profesor. Selamat pagi, Wah, terima segar kasih. sekali nih Pak Profesor. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio BRIN TV. Nah, Prof, yang terbaru ini 2 katak bertaring, betul ya Prof ya? Ini gimana sih awal mula dalam penemuan katak bertaring ini? Ya, jadi katak bertaring ini nama genusnya itu Limnonectes ya. Jadi memang dia khas punya kayak semacam tonjolan gigi kayak taring begitu di rahang bawah. Itu untuk karakter genus itu. Nah, awal mulanya itu tahun 2010-an saya pada saat itu sedang sampling untuk proyek doktoral saya di daerah Kalimantan Selatan ya. Pada saat sampling itu kemudian saya berhenti di satu sungai begitu di daerah Paramasan menuju ke daerah Paramasan sana. Kemudian sampling lah di sungai itu dan menemukan kata itu ya. Pada saat itu kita belum mengenali itu spesies baru gitu, tapi koleksinya kemudian dokumentasinya itu dimulai tahun 2010 itu. Nah, di tahun 2016 saya tergabung dalam kelompok riset begitu pada saat saya masih melakukan PhD program itu di Kyoto University itu. Kemudian saya belajar tentang DNA barcoding kata begitu, analisis molekuler begitu. Kemudian sampel-sampel saya itu saya tes kembali ya. Saya tes kembali, saya cek molekulernya, kemudian ternyata itu menunjukkan ada indikasi dari data molekuler itu bahwa spesies itu belum punya nama begitu. Dari spesimen-spesimen yang saya koleksi pada saat saya perjalanan melakukan sampling untuk PhD itu ternyata ini belum punya nama begitu. Akhirnya tahun 2016 itu harus ada evaluasi besar dari kelompok riset itu untuk melihat sejauh mana sih ya, apa hanya di Kalimantan saja. Jadi kita lihat semua di Borneo dari Sarawak, Sabah sampai ke seluruh wilayah Kalimantan begitu dengan sampel yang jauh lebih lengkap. Dan di saat itu dari indikasi data molekuler di awal itu mengindikasikan lebih dari hampir 20-an ya, dari hampir 20-an lineage atau hampir 20-an spesies begitu dari satu spesies. Jadi dulu disebut sebagai Limnonectes kuhli. Jadi menggunakan satu nama seluruh Kalimantan itu. Kemudian dengan evaluasi molekuler itu terindikasi itu terdiri dari 20 nama. 20 spesies yang belum punya nama begitu. Akhirnya dasar 2016 itu, penemuan 2016 itu dikaji lebih lanjut lagi, dan khusus untuk wilayah Indonesia bagian Kalimantan Selatan dan Timur ini itu
baru di 2025 ini kita berkesempatan untuk bisa memberikan nama dan mempublikasikan sebagai spesies baru gitu. Jadi urutan prosesnya itu dari sampling lapangan, kemudian kajian molekuler yang integratif ya, sampai akhirnya sampling kembali ke lokasi yang sama. Jadi datang kembali ke sana, mengambil data ekologinya, mengambil data itu sampai akhirnya 15 tahun kemudian baru officially bisa diberi nama dan publish di jurnal internasional. Oh, jadi cukup lama juga 15 tahun 15 ya tahun, ya. untuk penemuan spesies baru. Nah, apa sih yang membuat dua spesies ini beda dari jenis katak bertaring lainnya, Prof? Untuk kelompok ini ya kita sebut sebagai kelompok Limnonectes kuhli group ya. Kenapa kuhli group? Karena yang pertama kali di kelompok ini yang dideskripsikan ditemukan tahun 1800-an itu namanya kuhli. Itu secara morfologi menunjuk kepada kelompok genus Limnonectes ini yang stocky badannya. Jadi kalau kita lihat stocky itu kayak bulat begitu ya, gempal begitu. Tapi kemudian dia menghuni di semua aliran sungai yang bersih, tidak sungai yang kotor, sungai yang bersih. Sungai yang bersih di hutan-hutan baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah itu tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara sampai ke Asia Timur. Ya. Nah kemudian khusus untuk Borneo dari data molekuler itu kemudian kita mengindikasikan di Borneo ini ternyata dari kelompok yang secara morfologi tadi stocky frog itu ada yang kecil, ada yang besar, gitu, ada yang sedang gitu. Yang kecil juga ada yang bisa mengeluarkan suara. Rata-rata yang sedang dan yang besar ini tidak bisa mengeluarkan suara. Nah itulah data ekologi yang penting. Nah yang terpenting juga bahwa yang kelompok yang kita temukan itu kelompok yang besar dan jantan lebih besar daripada betina. Nah ketika jantan lebih besar dan betina ini memiliki perilaku kawin yang unik. Jadi jantan itu sebelum kawin atau mating dengan betina, dia fighting satu dengan yang lain. Makanya kemudian dia punya taring di bawah itu sebagai alat untuk fighting, untuk saling gigit ya. Nah, itulah nanti jantan yang paling kuat lah dia yang berhasil mengawini betina. Nah, bedanya satu dengan yang lain memang sangat mirip secara morfologi, tetapi kalau kita lihat dari struktur kulit ya, kemudian bentuk selaput renangnya, kemudian juga tinggi rendahnya taringnya pada individu dewasa, itu kelihatan bedanya. Jadi memang tapi masuknya ini kita untuk mengidentifikasi dia jenis baru atau enggak itu memang dari data molekuler. Kemudian baru secara morfologi kita cek, oh ada perbedaannya di sini. Kemudian secara ekologi kita gali lagi. Oh ternyata ada habitatnya di sini dan lain sebagainya. Hanya perlu kembali ke lokasi untuk memang ekologinya. Baik. Kemudian untuk proses identifikasi dan penamaan spesies baru ini bagaimana prosesnya, Prof? Jadi kalau di fauna ya secara global, secara internasional itu ada aturan ya. Dalam tata nama taksonomi secara global itu ada namanya kita menganut sebagai binomial nomenklatur ya. Binomial nomenklatur itu spesies terjadi dua nama, satu nama genusnya, satu nama spesiesnya ya. Kalau dulu kita kuliah di biologi kan itu yang dicetuskan oleh Pak Linnaeus ya, Carolus Linnaeus gitu. Nah khusus untuk fauna ya, di flora soalnya ada sendiri, di jamur ada sendiri. Khusus untuk fauna itu ada yang namanya International Code of Zoological Nomenclature. Jadi kode tata cara ya penamaan terhadap spesies ya. Jadi spesies itu harus bagaimana sih cara memberi nama spesies. Salah satunya begini, spesies itu dinyatakan bisa menjadi spesies baru yang valid. Yang pertama dia harus terbit di jurnal internasional. Yang tidak bisa terbit di majalah begitu, di media sosial gitu ya. Nggak bisa, itu harus ada terbit di jurnal internasional. Artinya di dalam jurnal internasional itu ada deskripsinya. Jadi ada yang menjelaskan gimana bedanya dengan spesies-spesies yang lain yang ada di dalam genus itu. Kemudian dia juga harus ada tipenya. Tipe itu tipe spesimen yang disebutnya. Itu ada holotipe, ada paratipe dan lain sebagainya. Tapi tipe spesimen ini adalah spesimen yang dijadikan rujukan pada saat pertama kali dia
dideskripsikan atau ditemukan itu harus ada bukti spesimen ilmiahnya. Tanpa spesimen nggak ada bukti ilmiah juga nggak bisa jadi deskripsi new species, itu nggak bisa. Jadi harus ada tipe spesimennya. Nah, tipe spesimen ini disimpan di museum-museum yang sudah berstandar internasional. Kita punya di Museum Zoologicum Bogoriense ya, itu di Direktorat Pengelolaan Koleksi. Di sana itu disimpan di sana. Nanti ada nomornya. Nah, nomor spesimen ini bisa diakses secara internasional. Jadi siapapun nanti bisa mengakses bahwa oh iya ini buktinya. Kemudian ada deskripsi, ada tipenya, publish di jurnal internasional. Tentu saja yang dimaksud secara jurnal internasional bahasanya juga bahasa internasional ya. Jadi memang yang direcognize bahasa Inggris begitu ya. Beberapa deskripsi new species dalam bahasa lokal itu belum bisa diadopsi kecuali bahasa Latin ya. Kecuali kalau tumbuhan memang dia pakai bahasa Latin begitu. Jadi itu step-stepnya. Nah, untuk publish di dalam sebuah publikasi internasional pasti ada tahap yang namanya review. Nah, review ini direview oleh pakar-pakar yang membidangi khusus bidang itu. Ya, jadi itulah tahap prosesnya di sana. Kemudian untuk menjustifikasi bahwa dia itu jenis baru atau bukan, itu kita harus menyediakan data ilmiah yang valid begitu ya. Yang pertama adalah data molekuler. Itu sangat penting sekarang untuk barcoding. Jadi kalau sekarang kita bicara masalah apa-apa semua di barcode ya. Itu kan untuk membedakan satu dengan yang lain. Sama kalau kita belanja di supermarket kan di barcode ya, untuk membedakan satu dengan yang lain. Pun dengan spesies itu. Kenapa barcode itu penting? Barcode ini berkembang, teknologi barcoding DNA itu kan berkembang di tahun 2000-an. Kemudian kelompok-kelompok takson ini, misalnya kayak amfibi khusus untuk kata, itu data barcoding DNA-nya hampir lengkap. Itu nggak perlu panjang-panjang, dia menggunakan sekuen DNA yang pendek, tetapi merefleksikan evolusi per spesies. Jadi begitu kita punya sekuennya, kita upload di dalam GenBank ya, namanya database dunia terkait DNA itu GenBank itu. Nanti akan kelihatan dia sudah punya nama atau belum. Oh gitu. Akan sangat mudah sekali, dan teknologi ini sekarang sudah bukan teknologi mahal lagi, teknologi sudah bisa dikuasai hampir semua teman-teman yang kerja di molekuler itu paham. Karena short sequence ini sangat tidak costing gitu ya, karena hanya merecognize hanya satu gen begitu, tapi gennya itu ternyata sangat sensitif dalam membedakan antar spesies gitu. Jadi itu sangat mudah. Nah, pintu masuknya di situ. Barcode-nya udah jelas secara DNA, kemudian baru mencari karakter morfologi, kemudian karakter ekologi, karakter yang lain-lainnya gitu. Untuk mendukung justifikasi secara evolusi dia sebagai spesies yang baru. Gitu. Oke, jadi dengan teknologi barcoding tadi itu lebih mempermudah ya untuk identifikasi. Dan untuk penamaan juga nggak boleh sembarangan kasih nama ya, mungkin nama saya jadi nama katak gitu. Ya, jadi di dalam International Code of Zoological Nomenclature itu memang si author ya, jadi ada author publikasinya, ada author spesies ya. Nah, biasanya yang jadi author spesies ini juga menjadi author di dalam publikasinya itu. Nah, di dalam menuliskan nama ilmiah itu kan ada nama genus, nama spesies, nama autor dia, dan tahun terbitnya publikasinya itu. Artinya tahun dia dideskripsikan secara formal itu. Nah, kita sebagai autor di dalam publikasi atau autor spesies itu tidak bisa memberikan nama atas nama diri kita sendiri, nggak boleh secara etika. Misalnya Limnonectes, sini spesies yang saya temukan ini kemudian saya kasih nama Limnonectes hamidii gitu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena nama saya secara otomatis nanti juga ada di dalam autornya. Jadi kalau kita tulis nama spesies lengkap dengan autor dan tahunnya, itu kan Limnonectes apa yang jenis baru itu, kemudian nama autor, kemudian tahunnya ya. Jadi kalau kita sebut nama kita sudah kita sebut di sini, ini kan ada muncul lagi dalam autor itu. Jadi nggak boleh. Tapi autor memang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa nama yang dia pakai. Cuman memang di dalam publikasi itu harus dijelaskan nama spesies yang kamu dedikasikan, kamu pakai ini dari kata apa? Oh, gitu. Yang dilatinkan. Oh, iya. Jadi yang dilatinkan. Jadi kalau di Latin itu kan ada
ada feminim, ada maskulin ya dalam kata itu. Jadi kita harus ngerti kalau Limnonectes ini kan maskulin ya. Jadi belakangnya pun juga S bukan na ya. Kan seperti itu gitu. Jadi diikuti ke sana. Katanya dilatinkan kalau kita mau pakai kata serapan dilatinkan. Oh, baik, baik, Prof. Iya. Kemudian spesies baru ini namanya apa nih, Prof, tadi? Dan dari mana inspirasinya nih? Jadi ada 2 ya yang saya temukan itu kan dari wilayah Pegunungan Meratus pada saat saya perjalanan menuju Kecamatan Paramasan ya. Jadi di Pegunungan Meratus itu. Yang satu lagi dari wilayah Kaltim ya, sekitar Balikpapan ya, dekat dengan IKN lah ya pada saat itu. Nah, yang pertama ini kita kasih nama, memang ada 2 spesies baru itu, sehingga kita kasih nama Maanyanorum sama Nusantara. Yang Maanyanorum ini untuk memberikan penghormatan kita terhadap etnis Dayak di sana. Oh, gitu. Jadi kalau rumnya itu kan dilatinkan, Dayak Maanyan. Ya, kemudian di rumkan ini kan dilatinkan gitu. Jadi untuk penghormatan kepada suku di sana. Etnis ya yang memang menjadi pemangku daerah di sana. Kemudian yang Nusantara itu memang kita punya semangat untuk IKN Nusantara pada saat itu ya. Jadi kita berikan nama untuk Nusantara begitu ya. Jadi baik, ya, menarik sekali. Sampai saat ini Profesor Amirni sudah berhasil mendeskripsikan 58 spesies baru dan 54 diantaranya adalah spesies endemik Indonesia. Dari sekian banyak itu, apa ada yang paling berkesan dalam proses penemuannya, Prof? Dan yang paling susah ditemukan barangkali? Atau pernah punya pengalaman sampai dipatok ular atau bagaimana, Prof? Ya, jadi karena kerjaan saya memang mendeskripsikan, ada 2 yang memang yang sangat berkesan ya di saya. Justru yang di awal sekali dan yang akan di akhir ya. Di akhir-akhir 2023 ini yang di awal sekali, saya pertama kali mendeskripsikan jenis baru itu tahun 2010. Pada saat saya mengerjakan master saya. Jadi itu saya sampling tahun 2008. Jadi 2007 saya masuk ke program master, kemudian 2008 itu saya mempelajari amfibi. Nah, pada saat sampling itu saya sampling di Sumatera. Di Sumatera, kemudian genus yang saya pelajari itu namanya Leptobrachium begitu ya. Nah, di sana ini saya mendapatkan foto dari teman mahasiswa, Pak, ada katak warna matanya biru, Pak. Terus foto itu saya tunjukkan kepada profesor saya di Kyoto University. Dia cuma bilang begini, kalau kamu pengen lulus ya, kamu datang sampling lagi ke Indonesia, kamu tulis itu untuk mastermu. Kalau kamu nggak berhasil mendeskripsikan itu, jangan balik lagi ke sini. Jangan bilang gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi first author, kemudian mencari itu kata, mempublikasikan, mendeskripsikan. Dan itu perjalanannya sangat jauh. Jadi di daerah hutan di perbatasan di Liwa sana, Bukit Barisan Selatan tahun 2010 itu, sampai tersesat 3 hari untuk mencari titik itu. Sampai mungkin badan kita tuh masuk hutan tuh, keluar hutan tuh ada 11 12 lintah tuh pada yang lintah daun itu loh, yang pacet ya, itu menempel semua di badan, kan memang di hutan belantara begitu. Tapi akhirnya kita berhasil menemukan itu. Sampai saya bilang begini, kalau saya berhasil menemukan, karena kan saya tersesat berkali-kali ya. Kalau saya berhasil menemukan ini kata, maka saya bernadar akan saya kasih nama lokasi di mana. Benar, akhirnya saya kasih nama Waispuntiense. Itu Waispuntiense itu nama sungai kecil, namanya Sungai Waispunti. Oh, nama sungai. Nama sungai kecil di mana kata itu ditemukan. Jadi saya kasih nama Leptobrachium Waispuntiense. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang berkesan lagi ular. Jadi ular ini ular endemik di Danau Towuti. Ular endemik di Danau Towuti. Sebenarnya ular ini sudah lama dikenali oleh orang begitu. Cuman deskripsinya itu tidak pernah keluar, gitu. Jadi tidak pernah dideskripsikan secara formal begitu. Nah, kemudian spesimennya kan lama di museum, sudah sejak 2005 saya tahu itu jenis baru.
Cuman karena ini tidak ada publikasi keluar sampai 2023, akhirnya ini masa lebih dari belasan tahun ini harus diselesaikan. Jadi akhirnya saya deskripsikan itu menjadi Hypsiscopus indonesiensis, saya kasih nama Indonesia ya begitu. Jadi indonesiensis begitu. Itu ular yang hanya endemik di Danau Towuti itu. Jadi Di mana itu, Prof? Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Jadi ularnya itu khas dengan ekornya ular air ya, tidak berbisa. Dengan ekornya pipih begitu kayak ular laut begitulah ya. Tapi dia hanya di endemik di Danau Towuti itu gitu. Itu yang paling memang berkesan sangat ya. berkesan. Iya, karena sampai menjelajah hutan ya, Prof ya. Jauh dan prosesnya panjang gitu. Jadi Prosesnya tidak panjang. Berawal dari sebuah tantangan gitu ya, Prof berawal ya. dari sebuah tantangan pada saat saya masih muda dulu di lapangan. Sekarang juga kalau ditantang masih berani dong, Prof ya. Masih ke lapangan ya. Iya. Habitat katak ini kan cukup spesifik nih, Prof ya, dan rentan. Nah, apa saja sih yang menjadi ancaman paling nyata untuk kelangsungan hidup si katak ini, Prof? Nah ini kebetulan 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, kita itu punya penelitian global bersama dengan Amphibian Specialist Group ya di IUCN. Kebetulan saya duduk di Amphibian Specialist Group IUCN yang memang mengevaluasi status keterancaman katak secara global, dan saya bertanggung jawab untuk katak di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara begitu. Dari evaluasi kita itu publish di jurnal Nature ya, itu ternyata ada peningkatan status keterancaman katak itu dari asesmen yang beberapa tahun lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu sampai sekarang itu rata-rata naik semua. Jadi naik itu maksud saya status keterancamannya naik menjadi endanger, menjadi critical endanger. Jadi yang terancam itu jauh lebih meningkat gitu dari 10 tahun 30 tahun terakhir begitu. Nah, kemudian kita lihat apa penyebab utamanya begitu. Nah, dari beberapa penyebab utama itu salah satunya adalah climate change. Perubahan climate secara global. Kenapa itu climate change itu berpengaruh terhadap status keterancaman amfibi? Perubahan suhu itu sangat mempengaruhi fisiologi dari amfibi. Jadi ketika suhu berubah 1 derajat, 2 derajat itu secara fisiologi katak itu sangat merespon itu. Belum lagi katak ini kan punya siklus, dia ada di air, ada di darat ya. Di air dia itu jadi pada saat telur dan berudu ya. Di situ dia harus memiliki needs tertentu di dalam temperatur, kemudian intensitas cahaya matahari. Nah, ini berubah, dia akan berubah. Belum lagi ketika musim berubah. Jadi misalnya musim kemarau jadi lebih panjang, musim hujannya hanya pendek begitu. Akan siklus reproduksi dia akan berubah, dan ini sangat besar. Yang kedua adalah penyakit global. Kenapa penyakit ada? Nah, penyakit global ini disebut sebagai jamur kulit. Jadi di katak itu ada yang namanya global pandemi yang menyerang katak, yang menyebabkan kematian massal kepada katak, bahkan beberapa spesies punah karena itu. Ya, ini infeksi terhadap jamur chytrid sebutnya ya, jamur chytrid. Ini berasal dari Amerika Selatan sebenarnya, yang menginfeksi kulit sehingga katak ini kesulitan dalam pernafasan. Kan katak ini bernafas dengan paru-paru dan kulit ya. Sehingga kulitnya kan permeable kan, harus lembab terus. Nah, karena dia terinfeksi itu dia akan kesusahan untuk pernafasan, dan ini menyebabkan global banyak beberapa spesies bahkan extinct gitu spesiesnya. Terus yang ketiga adalah perubahan habitat. Jadi perubahan habitat itu ya jelas ya, kalau katak ini kalau dia lompatnya mungkin bisa jalan 10 kilo, 30 kilo, mungkin dia bisa pindah ya. Tapi kalau dia hanya hopping di lompat itu ya habitatnya berubah, dia akan berubah. Nah, habitat berubah ini bisa jadi lahan pertanian, bisa jadi industri, bisa jadi perumahan, bisa jadi perkebunan. Untuk beberapa spesies yang memang dia memiliki kemampuan adaptasi di lokasi-lokasi yang seperti itu, dia mungkin akan berkembang baik. Tapi banyak spesies katak itu yang hanya spesifik habitatnya di hutan. Jadi hutannya hilang ya otomatis dia habitatnya terancam. Jadi faktor utamanya itu di sana. Sama polusi.
Polusi, terutama polusi ini ya, polusi air ya, karena kan air itu adalah tempat siklus dia untuk meletakkan berudu sama itu. Jadi itu yang menjadi penyebab utama dari populasi global amfibi itu terancam begitu. Kalau gangguan dari manusia sendiri yang memburu katak itu gimana? Memburu kata ini ya Dikonsumsi juga ya? dikonsumsi. Jadi gini, kalau saya lihat Indonesia ini kan eksportir paha katak terbesar di dunia, ya, di dunia dari alam. Jadi kalau dilihat dan marketnya kemana? Ke Eropa. Cuman memang katak yang diburu katak yang diekspor Indonesia ini adalah jenis katak yang memang spesiesnya memiliki adaptasi yang luar biasa. Jadi dulu memang ada beberapa indikasi Limnonectes yang tadi saya bilang katak bertaring tadi. Ini kan katak hutan nih. Dia memang dikonsumsi secara lokal gitu ya. Jadi ada beberapa memang ini kan pahanya juga besar kan. Jadi memang secara lokal dikonsumsi. Tapi perburuan katak secara lokal dikonsumsi kan nggak semua orang kan. Dan perburuan katak itu kan malam, tidak serta-merta orang itu bisa nangkep katak dengan mudah tuh. Jadi cara berburunya itu masih sustain gitu. Nangkap dengan tangan, paling dengan tombak ya ditangkap. Itu masih sustain. Tidak dengan diracun, dijaring kan enggak mungkin kita juga pakai jaring di sungai-sungai kecil yang berbatu seperti itu. Hanya bisa dilakukan pada saat malam hari dan itu pun orang yang mencari kan pasti terbatas. Jadi untuk konsumsi lokal tidak ada masalah di dalam konteks eksploitasi. Tetapi untuk ekspor dalam jumlah besar tadi yang saya ekspor itu akan bermasalah jika katak-katak yang punya habitat spesifik dan sini dieksploitasi. Jadi kalau Limnonectes, genus Limnonectes ini masuk ke dalam industri paha katak, ini pasti akan berbahaya terhadap populasi si Limnonectesnya. Tapi untungnya sekarang ekspor paha katak Indonesia ini, ya kita sebagai eksportir itu kemarin saya sampaikan datanya berapa ya per tahun ekspor kita itu kan jutaan, ya. Itu menggunakan spesies yang widespread yang sangat umum, ya ini katak sawah yang disebut sebagai Fagervaria cancrifora. Nah katak sawah ini itu tersebar luas hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa hidup di mangrove, bisa hidup di sawah, bisa hidup di sungai, di rawa, dan telurnya bisa sampai 3.000. Ya. Sehingga memang buahnya melimpah begitu loh. Nah, industri paha katak ini memang disuplai dari spesies ini begitu ya. Dan itu sudah terverifikasi dengan tes DNA berkali-kali begitu ya. Jadi ya tergantung memang eksploitasi bisa menjadi salah satu ancaman kalau tidak dilakukan secara sustain way ya. Iya, betul Prof. Baik Prof, untuk tantangan terbesar dalam konservasi herpetofauna Indonesia itu apa sih Prof? Kerusakan habitat kah atau regulasi yang belum kuat atau masih kurangnya kesadaran dari masyarakat? Kalau saya bilang aplikasi dalam konservasi ya, status keterancaman sudah, artinya mengevaluasi status keterancaman bahwa ini sudah terancam, ini belum terancam, ini sudah menghadapi kepunahan, itu sudah dilakukan melalui IUCN assessment terhadap spesies. Jadi sudah ada metodenya. Sekarang regulasi. Nah, kenapa regulasi penting? Dari semua jenis katak di Indonesia yang hampir 500 spesies ini, itu yang dilindungi baru 1 spesies. Padahal begitu banyak. Begitu banyak. Dan apakah yang lain kemudian tidak terancam? Belum tentu. Kalau kita mengacu kepada data IUCN, itu beberapa spesies itu sudah masuk critically endangered. Ya, jadi kita tuh hanya punya satu namanya kodok merah ya, itu yang hanya endemik di Gede Pangrango ya dan Halimun Salak itu yang sudah dilindungi. Tapi kita ada beberapa spesies yang belum dilindungi, tapi dia sudah critically endangered. Kalau kita lihat critically endangered ini kan sudah pada level yang one step menuju ke extinct in the wild ya. Ya. Jadi ini yang harus segera kita prioritaskan untuk perlindungan. Nah, evaluasi status perlindungan spesies ya itu kan diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007. Nah, di peraturan PP 7 nomor 99 ini belum direvisi sampai sekarang. Kita nunggu undang-undang baru nih, undang-undang 32 tahun 2024 nih yang undang-undang KSDA itu.
Itu untuk merevisi PP7. Nah, lampiran untuk jenis-jenis dilindungi ini terakhir dievaluasi tahun 2018. Jadi kalau sekarang 2025 itu sudah lebih 5 tahun. Nah, seharusnya regulasi terkait perlindungan spesies itu minimal 5 tahun sekali harus direview. Karena banyak sekali perubahan, nama kadang-kadang berubah, nama Latin berubah, itu bisa jadi masalah ya di dalam aplikasinya ke dalam regulasi nasional. Kemudian juga mungkin jenis-jenis baru banyak lagi. Terus assessment IUCN ini kan sudah banyak lagi. Jadi ini yang saya sarankan adopsi terkait dengan hasil assessment IUCN untuk evaluasi status perlindungan spesies. Jadi memang regulasi yang paling yang harus penting peranannya ya. Nah, regulasi juga bisa diimplementasikan ketika RAN keluar. RAN tahu, Rencana Aksi Konservasi Nasional. Jadi ketika spesies itu sudah dilindungi, bukan kemudian dia hanya ada di dalam list dia dilindungi, tidak boleh mengambil, memperjualkan bagian-bagiannya nanti kena hukum, bukan itu. Tapi bagaimana menyelamatkan spesies ini ya untuk populasinya naik agar dia tidak lagi terancam gitu. Nah, itu dibutuhkan rencana aksi konservasi yang harus ditetapkan oleh otoritas. Siapa otoritas pengelolanya di sini? Ya Kementerian Kehutanan atau kementerian terkait ya yang punya itu, dan harus ditetapkan melalui SK Menteri ya kalau rencana aksi konservasi itu baru implikasinya untuk konservasinya bisa dijalankan. Oh iya, jadi tidak hanya regulasinya saja tapi diikuti dengan rencana aksinya. Aksi konservasinya. Oke. Gitu. Baik, untuk profesor dan timnya nanti akan melanjutkan penelitiannya, penemuan selanjutnya ini di wilayah mana nih selanjutnya nih, Prof? Ini fokus Kalimantan ya. Masih Kalimantan. Jadi Kalimantan kalau kita lihat gap data, memang kalau dilihat spesiasi ini ya, spesiasi untuk amfibi itu Sumatera itu endemisitasnya tinggi. Ya. Jawa itu juga tinggi tapi Jawa ini menghadapi tekanan habitat yang luar biasa karena memang hampir 60% penduduk Indonesia kan ada di Jawa ya. Hutan dataran rendah kita sudah kita habiskan sejak 200 tahun yang lalu ketika buka lahan pertanian. Tapi masih juga ditemukan jenis-jenis baru dari Jawa walaupun nggak banyak. Sumatera karena dia dataran tinggi, hutan yang ini juga aktivitas vulkano itu juga banyak. Nah, dibandingkan dengan Sulawesi, Papua, Jawa dan lain, Kalimantan ini masih blank dari datanya. Saking luas wilayah Kalimantan dan memang banyak daerah swampy area ya, dan terutama daerah-daerah yang menjadi heart of Borneo. Jadi bagian tengah Borneo itu yang masih pegunungan-pegunungan itu aksesnya juga masih masih jarang gitu ya. Jadi itu akan menjadi prioritas kita. Nah, disitulah kemungkinan jenis-jenis baru nanti akan muncul. Oh begitu ya. Jadi ini sepertinya masih tertantang juga ya Profesor ya untuk menemukan spesies baru di Kalimantan, daerah Kalimantan yang masih minim tadi ya Prof ya. Baik, Prof, ini selanjutnya pesan-pesan dari Profesor Amir untuk masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya mengenali, mencintai dan menjaga biodiversitas Indonesia terutama herpetofauna. Ya. Pesannya apa? Herpetofauna itu bukan fauna yang menjijikkan, bukan fauna yang membahayakan ya. Karena image pertama itu. Dulu kita pada saat anak masih kecil kan kita dilarang jangan pegang kodok, jangan pegang ular, bahaya. Terutama ular sih. Ular. Betul ya, ular itu berbisa, tetapi dari 350-an jenis ular Indonesia itu hanya sekitar 77 saja yang berbisa. Artinya hanya sekian persen yang berbisa. Itu pun 77 itu lebih dari 30-an ada di laut begitu ya. Jadi yang di darat itu hanya sedikit. Jadi yang dari semua ular itu hampir semuanya tidak berbisa sebenarnya. Nah, ini image ini yang harus dibangun. Jadi kenali satwa-satwa kita, kenali herpetofauna dengan apa? Kalau kita takut dengan melihat ularnya atau memegangnya, lihat gambarnya, lihat fotonya. Sekarang teknologi digital berkembang sangat pesat ya. Kita bisa moto dengan HP dengan hasil yang bagus. Media sosial juga, media diseminasi juga sangat bagus. Kenali mereka dengan foto yang bagus. Foto yang bagus. Dengan kita mengenali foto, kita akan menimbulkan rasa keindahan dari spesies itu. Kalau kita sudah melihat spesies itu indah, maka kita akan mencintai spesies itu. Nah, ketika kita mencintai spesies itu, kemudian kita akan tertarik untuk studinya.
Nah, kalau kita tertarik untuk studinya data ilmiah ada, kita akan bisa dengan mengevaluasi status keterancamannya, memanfaatkannya dengan sustainable way gitu ya. Jadi itu prosesnya yang panjang Nah, ini. ini tadi disebutkan manfaatnya. Sebenarnya apa sih manfaatnya Prof dari herpetofauna ini? Ya. Herpetofauna itu manfaatnya, ini kita bicara herpetofauna secara umum ya, berarti kan ada amfibi, ada reptil ya. Amfibi ini dalam untuk kita, kalau di alam jelas dia punya sebagai bioindikator juga, dan jelas dia punya bagian dari rantai makanan. Tetapi kalau dari ke manusia langsung efeknya itu ada dia konsumsi yang jelas paling umum, karena kan beberapa ya tadi saya bilang bahwa Indonesia juga menjadi eksportir pakan kata terbesar. Yang kedua juga kata ini punya beberapa zat aktif di kulitnya yang disekresikan. Ya, zat aktif inilah yang banyak diteliti oleh teman-teman yang membidangi bioprospeksi untuk melihat ada potensi-potensi apa dari zat aktif itu untuk misalnya anti bakteri begitu, anti jamur begitu, anti fungus. Kayak misalnya tadi serangan jamur secara penyakit jamur tadi, ini kan secara antibodi dia kan harus membentuk itu kan. Ada beberapa kelenjar zat aktif di kata itu mengeluarkan seperti itu. Nah, itu sedang diteliti. Lendir yang ada di kulitnya, kemudian kelenjar lain ya yang dia produksi secara aktif. Itu dikata. Bahkan mungkin bisa menjadi potensi obat untuk penelitian-penelitian yang lainnya ketika kita zat aktifnya sudah terpetakan begitu. Untuk reptil misalnya, jelas reptil itu kenapa lambang apotek itu pakai lambang ular itu? Iya ya, kenapa ya? Karena sebenarnya reptil ini kan dikenalnya karena bisanya. Ular itu karena dikenal dengan bisanya itu. Nah, fenom ini kan sebenarnya konstruksi protein aktif gitu ya, protein yang memang bisa, yang memang didesain untuk melumpuhkan saraf, melemahkan saraf. Ada yang didesain untuk merusak darah begitu. Nah, makanya dia bisa ular itu ada neurotoksin, ada hemotoksin begitu. Ada sitotoksin yang merusak. Nah, karena dia ini protein fenom ini. Nah, protein fenom ini dikembangkan oleh manusia. Ya, dikembangkan oleh manusia, kemudian ternyata misalnya ada salah satu fenomnya ular cabai besar. Ular cabai besar itu atau Calliope bifurcata. Ini neurotoksin besar, sangat neurotoksin. Jadi kalau kegigit ular itu orang itu nggak terasa, tapi kemudian ngantuk langsung meninggal begitu ya, dengan waktu yang sangat cepat. Ternyata itu ada potensi dia memiliki bisa bisa menggantikan ya, bisa potensi menggantikan morfin untuk anti pain killer ya. 20 kali lebih besar begitu ya. Jadi ada potensi untuk menggantikan morfin untuk painkiller ya, itu obat painkiller misalnya. Komodo dragon misalnya, kita nggak, komodo yang udah kita kenal. Komodo itu ditemukan tahun 1912. 1915 pemerintah Hindia Belanda sudah melindungi itu komodo. Nah, baru sekitar 2017-2015 orang baru sadar bahwa komodo dragon itu memiliki zat tertentu yang di dalam darahnya itu bisa kombat terhadap bisa digunakan untuk potensi antibiotik yang sangat besar begitu. Jadi komodo itu ketika dia fighting dia saling gigit satu dengan yang lain. Tetapi begitu digigit itu kemudian nggak terinfeksi dia. Ya, saling cakar, saling gigit, tapi mereka nggak terinfeksi. Ternyata di potensi di darahnya itu kemudian dia punya potensi itu. Nah, yang dikembangkan untuk anti mikroba, anti lain sebagainya. Jadi belum tentu hewan yang kita temukan ya, katakan komodo itu ditemukan tahun 1912, baru 2015-2000 orang baru sadar bahwa bahwa ada potensi di situ. Jadi gitu, ya. Memang pemanfaatan ini bisa langsung, bisa tidak langsung, tetapi riset dan eksplorasi menuju ke sana memang harus kita lakukan. Setelah kita temukan jenis baru, so what kan? Masih pertanyaan seperti itu. Dicari di sana. Nah, orang belajar ketika kita membaca, oh kata ini kok punya habitat yang langka, punya habitat, kok dia punya adaptasi yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang waktu itu dia punya apa begitu ya. Yang itu yang dia harus kita eksplorasi terus untuk pemanfaatan berkelanjutan.
Wah, menarik sekali kawan Brin, cerita dari Prof. Amir. Terima kasih banyak Prof. Amir atas ilmu, cerita dan inspirasinya hari ini. Semoga obrolan kita bisa membuat kita makin sadar betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati kita, terutama herpetofauna. Ya, penemuan 2 spesies katak bertaring di Pegunungan Meratus bukan sekedar pencapaian ilmiah, tapi juga menjadi pengingat bahwa alam Indonesia masih menyimpan banyak kejutan, dan kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk melindunginya. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Saya Indristiani undur diri. Sampai jumpa di program Brin TV lainnya, riset dan inovasi untuk Merah Putih. Brin TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.